warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita berjumpa dalam pembelajaran kelas 10. Dalam pembelajaran kali ini kita akan menelusuri berbagai hal yang mampu membuat kita cerdas dan terampil dalam memecahkan masalah ketika menghadapi perbedaan pendapat. Atau ketika kamu mencoba mendapatkan apa yang kamu inginkan tanpa merugikan orang lain, atau sama-sama mendapat keuntungan. Nah, apakah kalian pernah berkunjung ke pasar tradisional? Lalu menyaksikan penjual dan pembeli sedang tawar-menawar mengenai harga sebuah barang? Atau kalian pernah meminta suatu hal kepada orang tua kalian? Lalu kalian melakukan tawar-menawar untuk menyepakati hasilnya? Atau mungkin kalian pernah berbisnis dan melakukan kerjasama dengan mitra bisnis kalian, lalu melakukan tawar-menawar untuk mendapatkan keuntungan yang disepakati. Dalam pembelajaran ini kita akan membahas mengenai teks negosiasi. Apakah kalian pernah mendengar negosiasi? Nah adik-adik, kita sebagai manusia diciptakan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam kegiatan sosial inilah kita akan berinteraksi dengan orang lain. Dan dalam interaksi-interaksi tersebut tentu saja tidak akan berjalan dengan mulus. Pasti banyak perbedaan pendapat antara kita dengan pihak lain atau orang lain. Maka negosiasi inilah yang akan menjadi penyeimbang antara kedua belah pihak, yang diharapkan dapat menjadi solusi terbaik sebagai jalan tengah. Maka apa itu negosiasi? Teks negosiasi ialah teks yang berisi interaksi sosial untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Kedua belah pihak akan berdialog untuk menemukan solusi terbaik, meminimalkan kerugian antara kedua belah pihak, juga untuk menyatukan perbedaan. Adapun manfaat dari negosiasi ialah dapat menciptakan jalinan kerjasama antara institusi, badan usaha, maupun perorangan dalam melakukan kegiatan bersama. Ciri-ciri teks negosiasi. 1. Menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. 2. Mengarah pada tujuan praktis. 3. Memprioritaskan kepentingan bersama. Yang keempat ialah sarana untuk mencari penyelesaian. Selanjutnya ada jenis-jenis negosiasi. Yang pertama ada negosiasi formal, di mana di dalamnya terdapat perjanjian yang sah secara hukum. Yang selanjutnya atau yang kedua yaitu negosiasi informal atau non-formal. Negosiasi ini dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Berikut ini ada contoh-contoh negosiasi yang sering kita jumpai. 1. Negosiasi perdagangan. Di dalamnya terdapat negosiasi antara penjual dan pembeli. 2. Negosiasi pekerjaan. Di dalamnya terdapat berbagai negosiasi yang sering terjadi antara perusahaan dengan karyawan, atau dengan rekan kerja, atau dengan rekan bisnis lainnya. 3. Negosiasi peraturan atau kebijakan. Negosiasi ini biasanya terjadi antara kita dengan orang tua, dengan guru, dengan teman, ataupun dengan lingkungan tempat kita tinggal. Yang terakhir ada negosiasi konflik. Negosiasi ini bisa terjadi antara individu, antar kelompok, bahkan antar negara. Selanjutnya ada unsur-unsur pembangun negosiasi. 1. Partisipan. Partisipan di sini ialah pihak yang terlibat dalam kegiatan negosiasi. Partisipan dalam negosiasi minimal 2 orang, misal antara penjual dan pembeli. Ada pihak yang mengajukan, ada pihak yang menawarkan. Terkadang terdapat pihak penengah jika dibutuhkan. 2. Adanya perbedaan pendapat. Jika tidak ada perbedaan pendapat, maka negosiasi tidak dibutuhkan.
Tiga, adanya pengajuan dan penawaran. Ada pengajuan yang diajukan oleh satu pihak dan ada pihak lain yang menawarkan. Empat, terdapat kesepakatan. Jika dalam negosiasi tidak kunjung mendapatkan kesepakatan, maka negosiasi tersebut dikatakan gagal. Silahkan Bu, ada yang bisa saya bantu? Mau beli apa? Saya mau beli mangga. Oh, mangga. Sekilo harganya berapa ya? Murah Bu, 30.000 sekilo. Aduh, boleh kurang kan Bu? Waduh, belum boleh Bu. Ini mangganya spesial loh, masak pohon, bukan karbitan. Iya Bu, tapi harganya boleh kurang kan? Sekarang kan lagi musim. 20.000 saja ya. Belum boleh Bu. Bagaimana kalau 28.000 ya? Biar saya juga dapat untung. Ya sudah, tapi saya boleh milih sendiri kan? Iya deh Bu, tapi jangan milih yang besar-besar ya. Nanti saya rugi. Iya Bu, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Ya, saya jamin nanti kalau ada yang tidak bagus atau busuk, boleh ditukarkan kembali. Oke, saya beli 3 kilo ya Bu. Siap. Selanjutnya ada struktur teks negosiasi. 1. Orientasi. Orientasi ialah berupa pembukaan yang akan memulai suatu permintaan atau pengajuan dari suatu pihak. 2. Pengajuan. Salah satu pihak mencoba mendapatkan kepentingan yang diinginkan. 3. Pemenuhan. Pihak kedua mencoba memenuhi barang atau jasa yang diminta oleh pihak pertama. Yang keempat, penawaran. Inilah puncak dari negosiasi, yaitu adanya tawar-menawar. 5. Persetujuan. Di dalamnya terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Yang terakhir ada penutup. Di dalamnya dapat berupa sebuah kalimat penutup. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk teks negosiasi. Yang pertama ada negosiasi berbentuk dialog. Negosiasi ini biasa terjadi dalam teks negosiasi, di mana di dalamnya terdapat penyampaian maksud dan tujuan yang sangat sederhana. Yang kedua, negosiasi dalam bentuk narasi dan dialog. Dalam gabungan narasi dan dialog ini biasanya di dalamnya termuat suatu kisah yang alurnya sederhana, juga dilengkapi dengan dialog yang membuat narasi atau kisah tersebut mudah dipahami. Yang terakhir ada surat permintaan atau surat penawaran. Negosiasi ini biasanya terjadi antara suatu perusahaan atau suatu lembaga. Pembahasan terakhir ada unsur kebahasaan teks negosiasi. 1. Pronomina atau kata ganti. Kata ganti orang sering sekali digunakan dalam teks negosiasi, misalnya penjual dan pembeli. 2. Kalimat langsung. Dalam teks negosiasi berbentuk dialog biasanya sering dijumpai kalimat langsung. Penggunaannya menggunakan tanda kutip, misalnya, Pak, berapa harga mangga ini? 3. Kalimat interrogatif dan deklaratif. Kalimat interrogatif ialah kalimat yang menanyakan suatu hal, dan kalimat deklaratif ialah kalimat pernyataan yang menyatakan suatu berita atau informasi. Contoh dari kalimat interrogatif. Bu, apakah ada kacang merah? Contoh dari kalimat deklaratif. Ada dik, silahkan berapa banyak? 4. Kalimat persuasif. Kalimat persuasif ialah kalimat yang bertujuan untuk membujuk, menarik perhatian, dan memengaruhi. 5. Tuturan pasangan. Tuturan pasangan ialah bentuk tanya jawab antara pembicara dan lawan bicara. Misal, mengucap salam dengan membalas salam.
Demikianlah pembelajaran mengenai teks negosiasi kelas 10 SMA. Semoga pembelajaran yang